Saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang. Kita masuki seri Dekalog kita bagian ke-6. Dan ini adalah renungan harian 12 Juli 2021. Kita akan membahas perkataan kelima, yaitu masalah kehormatan. Saya awali dengan mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami orang-orang yang harus kami perlakukan dengan baik, karena mereka adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bagi kami. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami apa maksud Tuhan ketika Engkau memberikan orang tua bagi kami, agar kami bisa punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Perintah atau perkataan kelima adalah perintah untuk menghormati orang tua, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 12. Saya bacakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, meski perintah kelima adalah satu-satunya perintah yang memuat kata hormat, tidak berarti ini satu-satunya perintah yang menyinggung soal kehormatan. Malah, semua isi Dekalog memuat unsur kehormatan, yaitu menghormati Allah yang memberi perintah atau perkataan ini, dan juga menghormati sesama. Yang Dekalog ini atur tentang bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Kata menghormati punya kaitan erat dengan menaati dan juga mengasihi, meskipun ketiganya tidak persis sama. Untuk memahami maksud saya ini, kita adakan sedikit percobaan ya. Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kita coba ganti kata kasih dengan hormat. Menjadi seperti ini. Hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hormatilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, apakah maknanya jadi berubah? Iya dan tidak. Malah justru mungkin berkembang ya. Menghormati adalah seharusnya ekspresi dari kasih yang menghargai martabat orang atau individu atau pribadi yang dikasihi. Jadi kasih yang menghargai harga dirinya, ya, martabatnya, nilai atau kehormatan. Jadi saat kita mengasihi sebagaimana seharusnya, maka kita juga menghargai yang sinonim dengan menghormati pribadi yang kita kasihi. Memang saudara-saudara dalam praktiknya memungkinkan untuk menghormati sesuatu tanpa kita mengasihi orangnya, tidak peduli kita mengasihi atau tidak. Misalnya, kita bisa menghormati polisi atau hakim yang bertugas, meski kita tidak secara khusus mengasihi sosok individunya. Mungkin karena kita tidak mengenal mereka. Kita hanya menghormati jabatan yang mereka emban. Kita menghormati bahkan menaati mereka. Tetapi menghormati yang keluar tanpa adanya kasih memang masih lebih baik daripada sama sekali tidak menghormati. Tetapi tentu saja ini merupakan ketaatan yang levelnya adalah level yang paling rendah. Sedangkan menghormati yang didorong atas dasar kasih kepada sosok adalah inti dari perintah kelima ini, dan juga merupakan bentuk ketaatan yang tertinggi, yang sebenarnya juga dituntut Allah dari umatnya atas ke-10 perintahnya. Sekarang mari kita perhatikan konteks perintah ini. Perintah ini di kehidupan modern mungkin lebih sering diucapkan oleh para orang tua kepada anaknya yang masih kecil, agar anak-anak mereka menaati orang tuanya. Dan ini sebetulnya wajar saja. Tetapi saudara, konteksnya waktu pertama kali diberikan kepada bangsa Israel, pendengar utamanya justru adalah anak-anak yang sudah dewasa. Artinya orang-orang dewasa yang tentu juga adalah anak dari orang tuanya. Jadi permasalahan utama adalah masalah orang dewasa sebetulnya ketika perintah ini diberikan. Jadi meski anak kecil juga adalah orang berdosa, tetapi mereka tentu hampir tidak pernah, kalaupun ada,
yang membuat patung berhala, membunuh, atau bersaksi dusta tentang sesamanya. Jadi, kalau perintah menghormati orang tua ini diberikan di samping perintah-perintah yang lain, ini jelas diberikan bukan kepada anak kecil, tetapi kepada orang dewasa. Perhatikan petunjuknya, yaitu lewat berkat yang Allah janjikan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi perkataan ini bukan kepada anak kecil, sebab Tuhan tidak memberikan kepada anak kecil tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua, tapi kepada orang-orang dewasa. Jadi kita bisa memparafrasekan perintah ini menjadi seperti ini. Hai anak-anak Israel yang sudah dewasa, hormatilah ayahmu dan ibumu yang sudah lanjut usianya, yang selama ini mereka rindu bebas dari perbudakan, supaya kamu pun panjang umurmu di negeri yang akan kuberikan kepada kalian. Jadi maknanya bagi kita, perintah ini tidak hanya berlaku bagi kita di saat kita masih kecil dan tinggal serumah dengan orang tua kita, tetapi terlebih di saat kita sudah dewasa dan mandiri. Itulah sebabnya Amsal menasihatkan seperti ini di dalam Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Dekalog mengatur tidak hanya soal hubungan pribadi kita masing-masing dengan Allah, tetapi juga soal hubungan kita dengan sesama. Artinya Dekalog diberikan agar kita menjadi komunitas yang baik dan berbahagia dan juga sejahtera. Jadi adalah baik bagi komunitas apabila anak-anak yang dewasa menghormati orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan hormat, terutama di saat mereka berusia lanjut. Tetapi hal itu tidak selalu mudah. Bagi kita yang mendapatkan diberkati dengan keluarga yang baik dan yang bahagia, yang hubungan kita dengan orang tua kita baik ya dari kecil hingga dewasa, tetaplah masih memungkinkan untuk terjadi kesulitan-kesulitan, terutama di waktu kita menjadi dewasa dan orang tua menjadi lanjut usia. Mengapa? Karena ada perubahan situasi. Dari anak yang selama ini mendapatkan perawatan, yang dirawat, yang mendapatkan wewenang dari orang tua yang berotoritas, sewaktu menjadi dewasa dan orang tua menjadi lanjut usia, terjadi pergantian peran dengan orang tua. Bila mereka mengalami penurunan kesehatan, hal ini menjadi semakin nyata lagi. Sekarang anaklah yang harus memberikan perawatan, bahkan harus mengambil keputusan-keputusan. Jadi pergantian peran anak dan pergantian peran orang tua bertukar peran antara yang merawat dan yang dirawat. Masing-masing tidak akan mudah menghadapi pergantian tersebut. Bahkan ini benar bagi keluarga yang sehat sekalipun. Perintah kelima bisa menuntut banyak kebesaran hati. Nah, saudara, keadaan akan makin berat lagi bagi mereka yang punya masa lalu yang buruk dengan orang tuanya. Bagi mereka yang pernah mengalami kekerasan verbal atau perkataan, kekerasan fisik dan mental, pengabaian tanggung jawab, apalagi dalam hal tanggung jawab rohani, akan merasa tersesat bagaimana ia bisa menaati perintah Tuhan, perintah yang kelima ini. Nah, disinilah saudara, Injil dan komunitas gereja memerankan peran pentingnya. Injil adalah tentang pengampunan dosa dan pemulihan relasi kita dengan Allah. Dan dari sanalah sumber kekuatan dalam menghadapi kerusakan relasi dengan sesama kita, termasuk tentu saja dengan orang tua. Mazmur 27 ayat 10 memberi gambaran kekuatan yang kita dapatkan lewat relasi kita yang intim dan kuat dengan Allah kita. Demikian kata pemazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, menariknya, kalau kita melanjutkan di ayat 11 hingga 13, ada kemungkinan dalam benak penulis Mazmur 27 ini, termasuk orang tua yang meninggalkannya adalah termasuk dalam kelompok seteru ya, atau musuh. Tetapi ia memohonkan tuntunan di jalan yang rata, yaitu agar jangan ia berdosa kepada Allah meski ia kehilangan orang tua,
yang seharusnya menjadi wakil Allah yang membimbingnya. Jadi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, ayat 11 hingga 13, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ya, jadi ini bisa diartikan termasuk orang tua yang meninggalkannya. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, kita melihat di pengharapannya di ayat 13, bagaimana ada korelasi antara perintah kelima dari Dekalog dengan perkataan pemazmur. Dia percaya dia akan panjang umur melihat hasil yang baik di negeri yang Allah berikan kepadanya. Nah, itulah kekuatan yang didapatkan dari relasi seseorang yang kuat dengan Allah, meski seandainya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jemaat atau gereja. Gereja, kalau kita sama-sama berjuang mewujudkan gereja yang Allah inginkan, Tuhan Yesus inginkan, maka gereja menjadi keluarga yang keluarga asal kita mungkin tidak dapat wujudkan atau berikan. Yesus telah mengatakannya di dalam Matius 12 ayat 47 hingga 50. Demikian kata Tuhan Yesus. Saya bacakan dulu ayat 47. Maka seorang berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, lihatlah ibumu, ibu kandung, dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi bagi Yesus, orang yang menaati Allah adalah keluarga yang lebih baik daripada keluarga hubungan darah. Pada masa gereja mula-mula di mana penganiayaan terhadap orang Kristen begitu marak, keluarga asal bisa jadi tidak selalu bisa diandalkan. Banyak orang yang pada masa itu terpaksa meninggalkan ayah, ibu, saudara, bahkan meninggalkan anak untuk mengikut Yesus kalau anaknya sudah dewasa dan tidak mau menyembah Yesus. Jemaat sudah menjadi keluarga rohani mereka. Ada jaringan kasih, hormat menghormati, dan kesetiaan yang mereka butuhkan bagi kerohanian, bagi emosional, dan bahkan dukungan fisik pada masa itu. Bahkan pada masa pelayanan Yesus semasa hidup, ketika saudara-saudara sekandungnya sendiri masih belum percaya dia adalah Mesias, maka Yesus waktu dia tergantung di kayu salib, dengan Maria ibunya menyaksikan, mendampingi masa penderitaannya di bawah salib, Yesus kemudian menitipkan tanggung jawab untuk merawat ibunya, Maria, yang sudah makin lanjut usia, kepada Yohanes, salah satu dari rasulnya yang paling dekat dengan dia. Nah, saya duga, saudara, mungkin inilah yang juga menjadi salah satu faktor kemudian Yakobus, saudara kandung Yesus, bukan saudara Yohanes, Yakobus, saudara kandung Yesus, bertobat dan menjadi Kristen dan menjadi salah satu soko guru bagi gereja di Yerusalem. Mungkin dalam imajinasi saya, mungkin Yohanes yang tidak ada hubungan darah, bagaimana mungkin Yohanes menjadi perawat yang merawat ibu mereka? Nah, bahasa kekeluargaan kemudian memenuhi surat-surat penggembalaan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, umat Kristen saling memanggil saudara, saudari, ayah, dan ibu. Misalnya di 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu, jemaat Korintus, punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, yaitu Rasul Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi gereja bila berfungsi sebagaimana seharusnya menjadi rumah, menjadi bengkel untuk memulihkan jiwa yang rusak dari perilaku dosa, termasuk perilaku dosa orang tua, dan juga menjadi sumber inspirasi dan dorongan untuk mengampuni dan menerima dan bahkan bersaksi menjangkau orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, atau kepada keluarga yang secara umum.
Dengan menghormati orang tua, entah orang tua yang baik atau orang tua yang buruk, kita menghormati Dia, Allah yang tidak terlihat, Bapa kita yang di surga. Sehingga dengan demikian dikuduskanlah namanya, datanglah kerajaannya di bumi seperti di surga. Kiranya renungan ini menginspirasi saudara, siapapun kita, bagaimanapun orang tua kita, terutama mereka yang masih ada, mari kita menaati perintah yang kelima ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di waktu yang mendatang.